Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dolalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum as-saimina was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada hari ke-7 bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita untuk mengalap berkah, untuk mencari berkah dalam majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibanggakan oleh Allah dan dimuliakan oleh malaikat. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit membahas satu hadis yang mulia dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Sarhi Jawami'il Akhbar. Kitab ini merupakan himpunan
99 hadis dengan syarah yang singkat. Kalau kita mengenal hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ada 40-an hadis dan telah disyarah oleh ulama terdahulu, ulama sekarang. Namun kitab ini 99 hadis, ada juga sebagiannya hadis dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Bahjah Qulubil Abrar ini disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat dan sedikit mengkaji syarah yang disampaikan oleh beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Al-Hadis As-Sadis Asyar, hadis ke-16. Tadi disebutkan ada 99 hadis, ini hadis yang ke-16. An Abi Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darallahu wa man syaqallahu alaihi. Man darra, barang siapa cek. Man barallahu bihi, barang siapa yang menimpakan bahaya, darallahu alaihi, maka Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Wa man syaqallahu alaihi, barang siapa dan barang siapa yang memberi kesulitan, maka Allah akan menimpakan kesulitan kepadanya. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini hadis hasan.
Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi syarhi hadzal hadis. Hadzal hadisu dalla ala aslaini min usul syariah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada dua usul, dua dasar min usul syariah, dari usul-usul syariah, dasar-dasar agama. Kita juga mengetahui hadis-hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah juga, beberapa hadis merupakan min usul syariah. Nah, di antara 99 hadis yang ada dalam Bahjah Qulubil Abrar ini juga ada beberapa hadis yang min usul syariah, dari pokok-pokok agama. Dua usul. Dalam hadis ini ada dua usul min usul syariah. Ahaduhuma, yang pertama, annal jazaa'a min jinsil amali fil khairi wasyarri. Bahwasanya al jaza min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan perbuatan. Fil khairi wa syarri, dalam kebaikan dan keburukan. Berbuat baik dibalas dengan kebaikan, berbuat keburukan dibalas dengan keburukan. Dan ini merupakan al-qaidah al-jalilah, al-qaidatul jalilah, kaidah yang agung. Jadi bukan hukum karma, tapi al-qaidah al-jalilah, kaidah yang agung dalam syariat ini. Apa itu? Al-jaza min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan perbuatan. Fil khairi wasyarri, dalam kebaikan dan keburukan. Berbuat baik dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk balasannya adalah keburukan. Wa hadza min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha. Kaidah ini, al-jaza min jinsil amal, itu min hikmatillah, termasuk hikmah Allah. Jadi kalau kita melihat, meyakini, mengilmui perbuatan Allah, jadi Allah itu sifatnya salah satunya adalah perbuatan Allah, af'alnya Allah. Nah, af'alnya Allah itu, perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah. Tidak ada perbuatan Allah itu iseng, tidak ada. Tidak seperti makhluk, bisa saja dia berbuat iseng. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, semua perbuatannya itu pasti mengandung hikmah. Walaupun kadang-kadang tidak menyenangkan, ya enggak? Kadang-kadang tidak menyenangkan. Tetapi walaupun perbuatan Allah itu bagi sebagian makhluk tidak menyenangkan, pasti di balik itu ada hikmah. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-jaza min jinsil amal.
fil khairi wasyarri. Balasan itu setimpal dengan perbuatan dalam kebaikan dan keburukan, itu min hikmatillah, termasuk hikmah Allah, dan juga termasuk qaidah jalilah, qaidah yang mulia, qaidah yang agung. Yuhmadu alaiha, dan karena ini hikmah Allah, tidak ada pilihan lain kecuali kita bersyukur dan memuji. Yuhmadu alaiha, maka kita memuji. Dan kaidah ini, hikmah Allah itu, hikmah Allah ini, al jaza min jinsil amal ini, yuhmadu alaiha, dipuji terhadapnya. Karena mengandung hikmah, tidak seperti perbuatan makhluk. Taib. Maka dari itu, anna man amila, barang siapa yang berbuat bima yuhibbullahu, dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kecintaannya. Kalau kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah, Allah akan membalas dengan kecintaannya. Kalau kita mencintai amalan-amalan yang dicintai Allah, maka Allah akan membalas dengan kecintaan kepada hamba itu. Sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak disukai oleh Allah. Kok ada hamba beramal dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah, apa balasannya? Akan dimurkai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Itu al-jaza min jinsil amal. Berbuat dengan yang dicintai Allah, balasannya dicintai Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai Allah, balasannya dicintai oleh Allah. Sebaliknya, berbuat dengan perbuatan yang tidak disukai Allah, perbuatan yang dibenci oleh Allah, bahkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, balasannya apa? Akan mendapat kemurkaan Allah. Itu al-jaza min jinsil amal secara global. Waman yassara ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Masya Allah, balasan bahkan lebih baik. Bukan hanya setimpal, 2 timpal atau 3 timpal. Ya, ada 2 timpal. Ya, lebih dari setimpal ya, 2 timpal, 3 timpal. Ini buktinya. Ya, waman yassara ala muslimin, barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya, akan memberi kemudahan kepadanya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Memberikan kemudahan kepada seorang muslim di dunia. Tapi balasan Allah apa? Memberikan kemudahan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Siapa lagi yang memberi kemudahan selain Allah di akhirat? Maka kita mengharapkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab memberi kemudahan kepada saudara muslim kita. Man yassarallah, apa? Man yassara ala muslimin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man farraja an mu'minin kurbatan
farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang memberi kelapangan, kemudahan, ada saudara kita yang sedang ruwet pikirannya, kemudian kita urai satu persatu keruwetan itu, atau tidak semua keruwetan, satu keruwetan saja, satu kesulitan saja. Di sini datang dalam nakiroh, kurbatan. Kesulitan apa saja, kurbatan umum. Asal saudara kita sedang sulit, kesulitan apa saja, kesulitan pekerjaannya, kesulitan dalam masalah rumah tangganya, kesulitan dalam nafkahnya dan sebagainya, kesulitan dengan atasannya misalnya, kesulitan dengan bawahannya, kesulitan dengan muridnya, kesulitan dengan ustadznya misalnya. Kurbah datang dalam bentuk nakiroh, umum, kesulitan apa saja. Nah, barang siapa yang memberi kelapangan, kemudahan, makanya kalau ada yang curhat itu kesempatan. Jangan bolak-balik maning-maning curhat. Bosan aku. Jangan begitu. Direspon dengan baik, itu kesempatan. Man farroja an mu'minin kurbatan. Ya. Nggak apa-apa. Jangan itu tadi maning-maning curhat, bosan. Ya. Kesempatan kita memberi saran, memberi masukan. Kalaupun kita belum ada, kita mendengarkan saja, dia sudah marem, sudah puas. Coba kalau belum ngomong sudah maning-maning curhat, liyane bae ngomong liyane bae gen. Didengarkan. Sebagaimana kita kalau sedang kesulitan juga ada orang yang memperhatikan, mendengarkan saja, mendengarkan. Itu orang yang curhat itu akan lega. Apalagi memberi masukan, memberi solusi. Kalau ada seseorang yang memberi solusi, memberi masukan, melapangkan kesulitan yang dialami oleh seorang mukmin, maka farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melapangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Apa kesulitan yang dialami saudara kita itu lebih dahsyat daripada kesulitan pada hari kiamat? Insya Allah tidak. Tapi balasannya apa? Balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi apa yang telah kita perbuat. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dari apa itu? Kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Tidak ada kita itu insya Allah di dunia itu mendapat kesulitan yang melebihi kesulitan pada hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha mensyukuri perbuatan baik, zat yang maha membalas perbuatan baik. Tidak akan habis kebaikan Allah, tidak akan habis pahala dari Allah, tidak akan habis ampunan dari Allah, tidak akan habis kemudahan dari Allah. Maka kita hendaknya bersemangat untuk
mengentaskan saudara kita dari kesulitan. Kemudian wallahu fi hajatil abdi ma kanal abdu fi hajati akhihi. Masya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hajat seorang hamba selama hamba itu memenuhi hajat saudaranya. Kita memenuhi hajat saudara kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hajat kita. Selama itu, kalau kita sering memenuhi hajat saudara kita, maka Allah pun akan banyak memenuhi keperluan dan hajat kita. Maka itu bisa menjadi sebab dan wasilah. Kalau kita ada hajat, maka lebih dulu kita memenuhi hajat saudara kita agar dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memenuhi hajat kita. Ya, sebagaimana kita ingin doa kita terkabul, maka kita lebih dulu mendoakan saudara kita. Kita lebih dulu mendoakan orang lain. Dan mendoakan orang lain itu adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Sebagaimana ini, kita ingin hajat kita dipenuhi oleh Allah. Nyenggetnya bagaimana? Nyenggetnya bagaimana? Bahasa Brebes Tegal itu nyengget. Apa bahasa Indonesianya? Apa sih? Meraih. Meraihnya itu bagaimana? Dengan memenuhi hajat saudara kita. Sebelum kita mohon, ya Allah, penuhilah hajat saya ingin begini, saya ingin begitu, maka alangkah lebih baiknya lebih dulu kita memenuhi hajat saudara kita. Karena apa? Wallahu fi hajatil abdi makanal abdu fi hajati akhihi. Ini mudah kan? Mudah. Tidak kemudian aku panduwe hajat dhewek ka boro-boro mikir hajate wong liya. Nah, jangan begitu. Justru kita itu kalau ingin hajat kita itu dikabulkan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, sebabnya apa? Meraihnya bagaimana? Meraihnya kita memenuhi lebih dulu hajat saudara kita. Kita ingat apa tadi? Wallahu fi hajatil abdi makanal abdu fi hajati akhihi. Kepenak kan? Kepenak. Kalau hajat kita anggarannya 1 juta, siapkan 1.200.000 atau 1.500.000. Nanti 500 buat akhi kita, akhuna yang membutuhkan, ya enggak? Barangkali nanti 1 juta bisa nambah atau kurang. Kurang dalam arti lebih, 1 juta lebih. Karena kita lebih dulu dengan memenuhi hajat saudara kita. Gitu, jangan kita memikirkan hajat kita sendiri. Ya, seperti tadi itu. Salafuna soleh itu kalau ingin doanya terkabul, justru lebih dulu mendoakan orang lain, saudaranya dulu didoakan. Karena itu merupakan sebab terkabulnya doa. Ini juga sebab terlaksananya hajat itu adalah memenuhi hajat saudara. Baik. Demikian juga mandorro musliman dorrohullah. Tadi kebaikan. Sekarang balasan keburukan. Demikian juga
barang siapa yang memberi bahaya kepada musliman, ini salah umum, musliman, siapa saja, asal dia itu muslim, tidak tahu kecil, tidak tahu besar, tidak tahu muda, tidak tahu tua, tidak tahu kerabat orang lain, siapa saja asal dia itu muslim. Bagaimana? Barang siapa yang menimpakan bahaya musliman, ini juga datang dalam bentuk nakiro. Berarti umum, siapa saja. Jangan disangka orang apa-apa lah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagaimana? Ini musliman ini, ya. Umum, siapa saja asal dia itu muslim, kita tidak menimpakan bahaya kepadanya. Darahullah, maka Allah akan menimpakan bahaya kepada orang-orang yang menimpakan bahaya kepada saudara sesama muslim. Waman makaru bihi makarallahu bihi. Siapa yang berbuat makar kepada saudara muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas makarnya. Wallahu khairul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang membalas makar. Kemudian ini dalam keburukan, wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang memberi kesulitan kepada saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kesulitan kepadanya. Kalau kita punya pengaruh, bagaimana pengaruh yang kita miliki itu untuk memudahkan urusan saudaranya. Jangan justru mempersulit. Kenapa bisa jadi 1 hari kok bilang 1 bulan? Kapan jadinya Pak? 1 bulan. Nanti 1 bulan ke situ, bagaimana Pak? Sudah jadi belum? Bagaimana? Kalau bisa ditunggu. Kapan jadinya Pak? Ditunggu. Bisa ditunggu Pak? Bisa. Apalagi sekarang tinggal nutul saja kok sampai 1 bulan. Ya. Filenya di loading, tinggal nutul, di input namanya berbeda, namanya sama alamatnya, semuanya kan sama mungkin. Berapa lamanya? Kok sampai 1 bulan, 2 bulan? Apalagi zamannya sekarang, ya, tidak ada itu. Kalau kita punya pengaruh, maka kita memanfaatkan pengaruh kita, tapi on the track. Apa on the track? Sesuai dengan peraturan dan prosedur. Tidak menyalahgunakan. Nah, ini yang salah nih, yang menyalahgunakan. Tapi bagaimana memanfaatkan pengaruh, mungkin kekayaan, mungkin ilmu, apa saja potensi yang ada pada dirinya. Kalau potensi itu bisa memudahkan urusan saudaranya, maka dimanfaatkan potensinya itu untuk memudahkan urusan saudaranya. Jangan mempersulit. Kita hendaknya muhasabah. Bagaimana ya? Saya kok ngurus ini, ngurus itu kok sulit. Ya, barangkali kita tidak memberi kemudahan kepada saudara kita. Ila ghairi dzalika. Dan yang selain dari itu. Banyak apa? Kaidahnya al-jaza min jinsil amal fil khairi wasyarri. Maka ini hendaknya menjadi rem. Kalau kita ingin berbuat jelek, kita ingat kejelekan yang kita lakukan akan dibalas kapan waktunya. Pasti akan dibalas dengan kejelekan. Maka kita akan
akan mencegah untuk tidak berbuat jelek. Kapan waktunya? Pasti saat itu datang balasan kejelekan apabila kita berbuat jelek. Itu dua dasar dari hadis ini. Salah satunya. Kemudian yang kedua, al-aslu tsani, pondasi yang kedua, dasar yang kedua, dilarangnya saling memberi bahaya, membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kalau dalam hal ini berarti membahayakan orang lain, saling memberi bahaya. Apa syahidnya? Syahidnya man darallahu bihi. Wahada dan wa annahu, dan bahwasanya telah ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, la darara wa la dirar. Hadis yang masuk, ya. Janganlah membahayakan diri sendiri, wala dirar, dan jangan membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri juga tidak boleh. Kan saya nggak membahayakan orang lain, yang rugi kan saya sendiri. Boleh? Ya nggak boleh. Bagaimana boleh? Allah saja kepada kita itu Raufur Rahim, sayang gitu loh. Allah itu kepada kita itu sayang. Lah kok kita itu yang disayangi Allah tidak menyayangi dirinya sendiri, tidak menyayangi diri sendiri. Makanya membahayakan diri sendiri walaupun tidak membahayakan orang lain itu juga dilarang. Bagaimana kita kok tidak sayang kepada diri sendiri? Allah Subhanahu wa taala saja sayang kepada kita. Kemudian wala diror, dan janganlah membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain itu mencakup macam-macam bahaya semuanya. Asal itu berpotensi membahayakan diri dan orang lain, maka hal itu yang dapat membahayakan diri dan orang lain itu tidak dilakukan. Tidak membahayakan orang lain, tapi membahayakan diri sendiri, ya tidak boleh dilakukan. Tidak membahayakan diri sendiri apalagi, tapi membahayakan orang lain juga tidak boleh dilakukan. Apalagi dua-duanya, yang membahayakan diri sendiri, yang membahayakan orang lain. Kemudian, nah ini barangkali kita belum tahu, di antara kita belum tahu. Makanya kita pentingnya bimbingan dari para ulama. Apa sih dibalik hal-hal yang tidak kita ketahui? Wad-dararu yarji'u ila ahadi amraini. Namanya bahaya itu kembali kepada dua hal. Dua hal. Ini bahaya ini. Asal ada bahaya itu kembali kepada dua hal. Berarti mencakup dua hal. Yang pertama, menafikan maslahat. Jadi kita menghilangkan maslahat dari orang lain. Semestinya orang itu mendapat maslahat, tapi kita hilangkan. Maslahat itu akan didapat oleh saudara kita. Itu namanya bahaya.
yang seharusnya mendapat maslahat, tapi kemudian kita hilangkan maslahat itu, sama sekali tidak mendapat maslahat. Itu namanya membahayakan. Yang kedua, munculnya bahaya yang disebabkan oleh suatu sebab. Kita enggak, tadi yang pertama, kita enggak membahayakan, tapi menghilangkan maslahat, menafikan maslahat. Itu membahayakan, menimpa kebahayaan, menimpakan bahaya. Jadi kalau seseorang tidak mendapat maslahat karena perbuatan, karena sebab perbuatan kita, itu sama saja membahayakan. Kita nggak membahayakan, tapi orang lain tidak mendapat manfaat, orang lain tidak mendapat maslahat karena perbuatan kita, itu sama membahayakan. Ini kata siapa ini? Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yang kedua, jelas munculnya bahaya yang disebabkan oleh satu sebab. Jadi kita kan mungkin pengertian selama ini kan menimbulkan bahaya, baru membahayakan orang lain. Tapi kalau menghalangi maslahat yang akan didapatkan oleh orang lain, itu juga bahaya. Walaupun secara zahir kita tidak membahayakan, tapi menjadi sebab terhalanginya maslahat bagi orang lain, itu termasuk membahayakan. Fayadkhulu fi dzalik. Yang termasuk dari hal yang demikian itu at-tadlis. Apa at-tadlis? Menyembunyikan. Menyembunyikan cacat dalam jual beli. Pada suatu ketika Rasulullah itu datang kepada salah seorang pedagang kurma. Tangannya Rasulullah masuk ke dalam kurma itu. Ternyata ada kurma yang basah, di atas kurma yang kering, di atasnya kurma yang kering. Nah, ini namanya menyembunyikan cacat, at-tadlis. Ini membahayakan orang lain, termasuk dalam kategori itu. Kalau ada cacat diberitahu. Ini pernah jatuh. Kalau beli motor ini pernah turun mesin 2 kali misalnya. Oh 2 kali. Ini enggak ori lagi ini. Apa itu? Karburatornya misalnya bukan ori lagi. Diberitahu. Jangan justru menyembunyikan. Kemudian walghish, menipu. Tadi tidak menyembunyikan tapi menipu. Kalau menipu berarti tidak sesuai dengan fakta. Ini nggak pernah rusak, nggak pernah diservis. Sejak keluar dari dealer, ini mobil, ini motor nggak pernah diservis. Turun mesin maksudnya. Ini menipu. Kalau cacat tadi, kalau menyembunyikan biasanya apa? Ya tentang spesifikasinya, sifat-sifatnya. Kemudian menyembunyikan aib, keburukan dalam muamalah. Mungkin ketika khitbah, ya, walinya itu menyembunyikan kejelekan siapa? Gadisnya yang akan dikhitbah itu. Menyembunyikan aibnya, ya. Aibnya apa ya? Nggak tahu aibnya apa. Nanti kalau suaminya kaget pada malam pertama, bagaimana? Bisa jadi dicerai pada waktu itu. Kenapa ini kok tidak
sampaikan ketika saya khitbah. Nah, itu menyembunyikan aib dalam jual beli maupun dalam apa tadi? Khitbah. Maka kita wali itu pasrah saja. Kalau memang aib ya disampaikan aibnya. Kalau itu dia lelaki yang datang kepada kita sebagai wali, itu memang jodohnya, apapun makannya, minumnya apa? Itu kan iklan. Bagaimanapun keadaannya, insya Allah saya akan menerimanya. Begitu. Kalau memang itu jodohnya. Kalau bukan jodohnya, nggak ada aib saja, nggak mau, ya, nggak ada aib aja nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tahu ya, saya kok sepertinya nggak mantep. Nggak mantep. Yang mantep yang bagaimana jadinya? Ya, itu kalau memang bukan jodohnya. Tapi kalau jodohnya, ikhwan yang satu, saya pernah mengantar sini. Ini pengalaman ini. 2 kali. Saat pertama nador, ditanya ikhwan yang lain gimana? Nggak mantap pak. Oh nggak mantap. Ya udah. Saya juga nggak bisa maksa. Saya juga nggak tahu akhwatnya yang bagaimana. Kalau adik saya bisa cerita. Lah ini bukan adik saya, bukan mahram, ya nggak tahu. Oh nggak mantap. Oke, kalau nggak mantap, saya tawarkan ikhwan yang lain. Ya nggak? Ikhwan yang lain. Oh, di mana pak rumahnya? Di sana. Bagaimana pak? Saya nador. Ya monggo, mau nador. Nador akhirnya. Bagaimana? Insya Allah pak. Nah itu jodohnya. Ya enggak? Yang kedua. Yang pertama, akhwatnya nerima. Kemudian walinya itu, kamu lahirnya kapan sih? Lahirnya ini mau hitung-hitungan ini, hitung-hitungan enggak tahu matematika jadul sama mamat. Oh, betonnya itu kapan? Sabtu Kliwon misalnya. Kemudian, wah nggak bisa, menjeblok gitu. Oh. Subhanallah, calon desanya itu mendukung, bukannya, oh pak, itu kan nggak boleh pak. Yang penting kan sama-sama soleh dan solihah, insya Allah nggak jeblok. Herannya itu calon desanya mendukung, akhirnya tidak jadi. Mendukung sih, oh iya ya, oh bener pak, anak saya wetonnya ini, anak bapak wetonnya itu. Nggak bisa pak bertemu, akhirnya nggak jadi. Padahal akhwatnya dan ikhwannya itu oke. Akhirnya ditawarkan kepada yang lain. Jadi sekarang sudah punya anak 2. Itu menyembunyikan aib. Tidak perlu khawatir daripada sudah ada walimah, sudah keluar biaya, akhirnya suaminya tidak terima. Kenapa? Kok tidak diberitahu? Kan lebih baik tahu lebih dulu daripada tahu belakangan. Itu akibatnya. Intinya tidak boleh menyembunyikan uyub, aib. Kemudian berbuat licik. Licik juga nggak boleh. Licik juga nggak boleh, termasuk menimbulkan bahaya. Yang berikutnya, bertipu daya, berbuat makar, tipu muslihat, ya. Itu juga tidak boleh. Kemudian, nah ini, melakukan penawaran agar orang lain menawar dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kita mau beli, kemudian pihak penjual tahu kalau orang yang mau beli ini naksir dengan barang yang dijualnya.
Kemudian dia yang mungkin dengan licik mengontak temannya supaya menawar harganya, agar calon pembeli sebelumnya itu menaikkan harganya. Menawar, ya kan? Misalnya ditawar 50.000, aslinya mau. Kemudian ada temennya datang, saya 60.000 berani nih. Kalau 60.000 berani. Yang tadi nawarnya 50.000. Nah, datang lagi saudaranya yang lain, orang lain itu yang nawar 60.000. Nah, yang 50.000 kan panas ini. Maka dia nawar lagi yang lebih tinggi. 65 misalnya. Itu tidak boleh. Kemudian membeli barang yang akan dibeli orang lain. Jadi sudah oke, sudah sepakat, sudah deal. Akan dibeli. Lah kok dibeli? Orang lain lagi kok membeli? Tidak boleh. Kalau sudah akan dibeli, jangan dibeli. Ini akan menimbulkan apa? Kekecewaan. Bukan hanya itu, tapi rasa tidak senang. Menyewa barang yang akan disewa orang lain. Menyewa barang yang akan disewa orang lain. Sudah akan disewa, ya jangan disewa. Ngobong-ngobong duitnya akeh, bisa nyewa luwih lanang, bisa menyewa lebih mahal, ya akan mau. Apalagi orang yang mau nyewa tidak tahu syariat, tidak tahu hukum. Yang penting ada calon penyewanya yang mau menyewa dengan harga yang lebih mahal. Enggak boleh seperti itu. Demikian yang saya sampaikan, ya. Jadi yang perlu kita ingat, menimbulkan bahaya itu tidak hanya secara zahir kita membahayakan, tetapi menafikan, menghilangkan maslahat itu termasuk membahayakan orang lain. Itu yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.